lupa para jemaah, di akhir nanti kita masih ada door prize ya, jadi boleh diperhatikan. Yang bisa jawab nanti insya Allah kita kasih hadiah lagi insya Allah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan melewati sebuah masjid yang bernama Masjid Addas. Masjid Addas, Addas ya. Oh, bukan hadas ya, bukan hadas kecil, bukan hadas besar Bapak Ibu ya. Addas pakai ain. Jadi di Taif ini ada sebuah masjid namanya Masjid Addas. Jadi Addas ini adalah nama orang para jemaah. Dibuatnya masjid ini dengan tujuan untuk mengenang Addas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya, ada sahabat Nabi namanya Addas. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu tentang Addas ini? Tadi kita sudah sampaikan bagaimana perjuangan Nabi berdakwah di kota Taif, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, dilempari kotoran, bahkan beliau sampai terluka tubuhnya, kepalanya, kakinya, tangannya itu berdarah-darah. Jadi Nabi dan juga Zaid bin Harisah ketika berjalan pulang menuju kota Mekah karena diusir oleh orang-orang Taif, mereka berdua berjalan dalam keadaan semuanya terluka, kepala, tangan, kaki penuh dengan darah karena dilempari batu oleh orang-orang Taif. Nah, ada satu momen ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kelelahan, kecapeannya, jalan kaki, ingin pulang ke Mekah, kecapean, dalam keadaan berlumuran darah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada sebuah tempat yang mana tempat tersebut bisa dibilang nyaman untuk beristirahat sejenak sebelum Nabi melanjutkan perjalanan pulang ke kota Mekah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika itu menemukan ada tempat nyaman ini bisa dipakai untuk istirahat. Tempat tersebut dekat dengan kebun ya. Jadi tempatnya rindang, dekat dengan kebun, dan kebun ini adalah kebun milik orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika Nabi singgah untuk sekedar beristirahat di tempat tersebut, pemilik kebun juga ada di situ. Jadi pemilik kebunnya ini orang kafir Quraisy, dan orang kafir Quraisy ini mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemilik kebun ini ketika itu melihat Nabi sedang duduk ya, singgah di dekat kebunnya dalam keadaan berlumuran darah. Lalu pemilik kebun ini merasa agak kasihan dengan Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh pemilik kebun? Pemilik kebun ini memanggil karyawannya atau penjaga kebun dari kebun tersebut. Nah, karyawannya ini Bapak Ibu namanya Addas. Addas ketika itu masih berusia remaja, kisaran usia 13 sampai 15 tahun. Dipanggillah Addas oleh sang pemilik kebun. Addas dipanggil lalu diperintahkan untuk memberikan buah-buahan yang ada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang kafir tadi merasa kasihan sama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah berlumuran darah. Addas dipanggil agar Addas bisa menghidangkan beberapa buah-buahan kepada Muhammad. Kemudian Addas akhirnya ya segera menyiapkan buah-buahan lalu dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi dihidangkan buah-buahan ini, Nabi ambil buah-buahannya. Sebelum Nabi makan, Nabi mengucapkan basmalah, Bismillah. Nah, Addas yang ketika itu ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, dia merasa terheran-heran mendengar ucapan Bismillah yang mana ucapan tersebut belum pernah dia dengar dari mulutnya atau lisannya orang-orang Taif. Ini sesuatu yang baru yang dia dengarkan. Maka Addas dia terkagum-kagum dengan ucapan tersebut, lalu penasaran dan bertanya kepada Nabi, wahai pamanku ya. Jadi kalau orang Arab itu Bapak Ibu, kalau di kita biasanya manggil panggilannya mas ya, om, meskipun bukan om asli gitu ya. Nah kalau di Arab juga sama menggunakan amun
yang engkau baca barusan, apa yang engkau ucapkan barusan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini adalah ucapan yang Tuhanku ajari. Ini adalah ucapan yang Allah ajarkan kepadaku. Jadi sebelum makan disunahkan untuk membaca basmalah, bismillah. Kemudian Adas berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar ucapan tersebut dari lisannya orang-orang tauhid. Nah, kemudian Bapak Ibu, Nabi bertanya kepada Adas, siapa namamu? Adas menjawab, nama saya Adas. Lalu Nabi bertanya lagi, dari mana asalmu? Adas menjawab, saya berasal dari Nainawa. Dari Nainawa, Bapak Ibu. Nainawa ini adalah sebuah kota di Irak. Nah, ketika Nabi mendengar bahwasannya Adas ini berasal dari Nainawa, maka Nabi berkata kepada Adas, oh Nainawa, saya tahu Nainawa. Nainawa ini adalah daerah yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta. Nabi Yunus ini terkenal dengan apa, Bapak Ibu? Seorang nabi yang itu Yusuf ya, yang apa? Ditelan ikan ya. Nabi Yunus ini nabi yang kita kenal ditelan ikan ya. Ya, ini ada kiri kanan kan? Yang sebelah kanan ya. Jadi ini memang bangunannya Bapak Ibu tidak terlihat ya, dan memang dia sudah tidak digunakan lagi. Jadi sudah roboh-roboh juga temboknya ya, dan tidak terlihat, memang kita hanya lewat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada cerita yang tadi saya ceritakan. Ketika Nabi tahu Adas dari Nainawa, maka Nabi tadi bercerita, oh Nainawa, saya tahu Nainawa karena saudara saya Yunus bin Matta itu asalnya dari Nainawa. Nah, Adas ini kaget. Ternyata Muhammad ini tahu tentang Yunus bin Matta. Maka Adas bertanya, dari mana kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Lalu Nabi SAW mengatakan, Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi utusan Allah, aku juga adalah seorang nabi utusan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, nah sebentar kita skip dulu ya, ini Masjid Qub ya. Nah ini Masjid Qub, masjid ini juga sudah tidak beroperasi ya, hanya sebagai sarana wisata saja. Jadi dikatakan dulu di tempat ini ada batu besar yang mana Nabi SAW bersandar di batu tersebut, dan batunya ini seperti meleleh ya. Nah di Masjid Qub ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada cerita Adas tadi ya. Jadi ketika Adas mendengar bahwasanya Muhammad ini utusan Allah, saudaranya Nabi Yunus, maka Adas langsung mencium kening Nabi SAW, memeluk Nabi SAW. Padahal ketika itu Nabi dalam keadaan berlumuran darah para jemaah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Adas, wahai Adas, apa agamamu? Adas menjawab, agamaku Nasrani. Maka Rasulullah SAW setelah itu membimbing Adas untuk mengucapkan kalimat syahadat, yang pada akhirnya Adas masuk Islam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cerita ini, ternyata dari zaman dulu memang sudah banyak orang-orang dari luar Arab Saudi datang ke sini untuk apa? Untuk kerja ya. Ya, jadi Adas ini dari mana tadi? Dari Irak. Dia datang jauh-jauh ke sini, ke Arab Saudi untuk bekerja. Dan juga pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari kisah ini, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan genting pun, dalam keadaan yang mungkin tidak kondusif, beliau dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah, beliau masih menyempatkan diri untuk berdakwah, untuk mengajak orang masuk Islam ya. Jadi lihat bagaimana perjalanan dakwahnya Nabi di Taif. Perjalanan beliau berdakwah keliling Taif, tidak diterima sama sekali dakwahnya, dan ketika pulang ke Mekah beliau ini hanya mampu membawa satu orang masuk Islam, yaitu Adas radhiyallahu anhu. Ya, tapi inilah kegigihan daripada Nabi SAW. Pelajarannya
tidak perlu menunggu menjadi label menjadi ustadz atau ustazah ya untuk menyampaikan kebaikan Bapak Ibu. Kita semua bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dan insya Allah ketika kebaikan tersebut kita sampaikan, lalu kebaikan tersebut diamalkan oleh orang yang kita sampaikan tadi, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, dan ini akan menjadi pahala jariyah Bapak Ibu untuk kita ya. Jadi kata Nabi SAW, wallahi la yahdiyannaka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sekiranya engkau bisa menjadi wasilah tersampaikannya hidayah kepada seseorang, kepada satu orang saja, maka hal itu jauh lebih baik daripada unta merah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengucapkan suatu kebaikan, suatu ilmu yang sedikit kepada seseorang, lalu dengan ilmu yang sedikit tersebut orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
Ibu, ya kita akan melaksanakan apa? Badal umroh. Ini saya dengar banyak di antara Bapak Ibu yang ingin membadalkan kedua orang tuanya masing-masing. Ini adalah bentuk ya amal soleh ya dari seorang anak untuk orang tuanya. Insya Allah pahalanya akan sampai kepada kedua orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin banyak yang bertanya tentang keutamaan badal umroh. Ya. Jadi keutamaannya apa badal umroh? Kalau ditanya secara spesifik, keutamaan badal umroh, yang pertama keutamaan umroh Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita memang membadalkan untuk orang tua, artinya keutamaannya sama seperti kita mendapatkan keutamaan birrul walidain. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi karena di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya selagi hidup ya. Ketika mereka sudah wafat pun kita masih bisa berbakti kepada mereka. Di antaranya adalah dengan mendoakan mereka atau memberikan hadiah pahala kepada mereka berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan. Di antaranya adalah umroh dan juga haji. Ya. Jadi dan badal umrah ini Bapak Ibu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah pernah melaksanakan umroh. Alhamdulillah kita semua sudah umroh kemarin, maka hari ini boleh melaksanakan badal umroh. Dan yang boleh dibadalkan hanya 3 golongan saja. Yang pertama orang yang sudah meninggal dunia, yang kedua orang yang sakit menahun, sakitnya parah, yang harapan untuk sembuhnya itu kecil sekali, atau bahkan sudah divonis oleh dokter dengan penyakit ini kita tidak bisa pergi kemana-mana. Golongan ketiga adalah orang yang sudah tua renta, ya, dia tidak sakit tapi memang penyakit tua itu sudah lemah, tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu untuk safar pergi ke kota Mekah, maka ini diperbolehkan untuk kita badalkan. Adapun orang yang sakit dan masih bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang tua yang mungkin masih kuat, atau orang lain yang secara fisik kuat masih muda hanya alasan karena tidak punya uang untuk umroh, maka ini tidak boleh dibadalkan para jemaahnya. Jadi yang boleh dibadalkan hanya 3 golongan tadi saja, dan prosesi umrohnya pun sama seperti prosesi yang kita lakukan kemarin. Hanya bedanya nanti niat labbaik Allahumma umratan an disebutkan namanya fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Kalau tidak hafal bintinya atau bintinya juga tidak apa-apa. Insyaallah Allah Maha mengetahui apa yang dimaksudkan oleh para hamba-hambanya. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh seorang laki-laki membadalkan seorang wanita ataupun sebaliknya. Jadi boleh bapak-bapak ingin membadalkan ibunya atau ibu-ibu ingin membadalkan ayahnya, tidak dipermasalahkan ya. Jadi boleh membadalkan lawan jenis, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang membedakan juga adalah nanti ketika kita tawaf sa'i, agar memperbanyak doa untuk yang dibadalkan ya. Jadi boleh tuh Bapak Ibu nanti memperbanyak doa salat jenazah. Allahumma ighfir lahu, kalau untuk laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma adkhilhul jannah ya. Jadi ketika badal disunahkan dia untuk banyak mendoakan sang mayit atau orang yang kita badalkan ya. Yang sudah wafat kita minta ampunan, yang sedang sakit kita minta kesembuhan, yang sudah tua renta kita minta keberkahan untuk umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, terkait ibadah badal umroh. Dan kalau ada yang bertanya, kalau kita badal umroh apakah kita juga mendapatkan pahala umroh? Jawabannya insya Allah iya Bapak Ibu. Kita juga akan mendapatkan pahala umroh. Jadi ada dua pahala umroh untuk kita dan juga pahala umroh untuk orang yang kita badalkan. Ya. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan umroh nanti sama seperti kemarin Bapak Ibu lihat waktunya. Jam 9:15 boleh berkumpul di lobi nanti. Jadi kita umroh malam saja supaya lebih nyaman, tidak panas dan lebih sepi juga. Dan ini saya ingatkan bapak-bapak yang mau umroh sudah dipastikan semuanya bawa ID card.
kaki. Anu duduk sama apa? Anu dakwah videonya di YouTube. Zam-zam dicampur. Zam-zam rose water, zam-zam. Air mawar. Zam-zam air mawar. Zam-zam air mawar. Kalau main شيل 20,000 وردة. شيل 20,000 وردة. Nah ini tempat ini Bapak Ibu, ini bisa menampung 20.000 bunga mawar. بعدين ركب 50 لتر ماء رز. Itu pakai 50, jadi 50 liter air mawar dari 20, berapa tadi 20.000 ya. بعدين نقفل الغطا. Ya terus kemudian nanti jadi tapir. بعدين تسخين. شغل النار. ini tafsir. Nah, ntar dikasih api, ntar baru keluar tetesan sedikit, ntar disuling jadi parfum. Nanti itu tanpa alkohol. Tanpa, ini nggak alkohol? Hah? Itu apa? Alkohol. Oh, لا لا بدون tanpa alkohol. بدون كحول. هذه ماء رز، هذا سبراي. Oh, ini سبراي وجه مكة. spray. سبراي. هذا برفيوم. Oh, yang ini untuk spray wajah, yang ini parfum. لوشن. صابون. اسطوري. حجر اسود. سبراي مع كسوة كعبة. مسجد روضة مكة مدينة. سجادة. شاي تهمور روز زمزم. هذا كله ماركة برفيوم. معلومهم كلها ما شاء الله. Halal aja, halal. Tokonya ya, toko parfum, ada air mawar, ada sabun. هلا مدير هلا بالحلوة أنا بشير. تعال يا شيخ أوصف لهم واشرح لهم شوية. هنا تمام. Silakan, boleh masuk. Nah ini ada باسوا الاثنين. حلتوا. الاثنين باصات؟ Halal, ambil halal. هذا اللي جاوا من الاثنين؟ الاثنين؟ عدد بسيط صح؟
تمام والله خذوا 200 من العنب احسن. هذا خاص موجود انت بعد كده. اوكي تعال بسم الله مسوا. Silakan Bapak Ibu boleh masuk. شوف يا شيخ بارك الله فيك. هذا معطر الحرم مكة والمدينة. مكة والمدينة. Jadi Bapak Ibu ini كاربت هاوس مكة مدينة. ini parfum karpetnya yang di Mekah sama Madinah ya. Di bawahnya هذا مكة وهذا مدينة. Nah ini Madinah. Di depan. هذا تيكا بولو ليما وهذا أنبت بولو ليما. ديسكاونت أنبت بولو. 35 40 real. ماور منهم ميكس شاهي biryani مويا Jadi bisa ini air mawar bisa dipakai Batan. buat teh, dicampur masuk. Ya, berapa? 10 ريال. 10 real Masya Allah. بشر Ya. شراي قلب ريحة هواء Ya. قلب. Nah ini yang punya asam lambung, emas. تفضل Ini 10 real. Iya dicampur sama teh sama madu. Bisa jangan sama kopi ya. روز وتر فيس مكة. Ini buat spray wajah. وجه ماور وجه فيس مكة. 50 ريال أصلي دواء للعين. دواء للعين Bisa buat glowing ya. دواء بلاس 110 ريال. Nah ini satunya 10 real, satunya bro. Ini ada 12 biji, satunya 10. Kalau beli 12 100, diskon 20 real. ميكس روضة. Boleh mix, boleh. مكة حجر أسود زمزم كله موجود بشامبو. Ada semua. Jadi Kiswah. boleh campur. campur. Satunya 10 real. كسوة. Tapi kalau satu lusin 12. روز طايف. حجر أسود. صفا ومروة. كله مسكر. خذوا. ما في مشكلة والله. مدينة. Nah ini Madinah. Oke. Nanti bisa dicium masing-masing sama Bapak Ibu ya. هنا شوف كسوة هذا شيبة. Ah itu lihat. هذا أبديل كسوة هذا. Nah ini buat tahu kiswah? Ya, Kiswah itu penutup kain Ka'bah. أصلي بسم الله. Nah, كسوة baunya kayak أصلي. gini. Yang kemarin sempat nyium kain Ka'bah baunya gini. Masih ingat gak? أيوة. هذا طبعا انا انا ابيع 100 ريال ديسكاونت 50 ريال عشان الحجاج. Nah ini 50 real. 50 ريال عشان الحجاج. بسم الله. Iya. ايوه هنا هذا كستوري روضه. كستوري روضه. Ini kasturi raudhah. Ini sama 50 real. Ini kenapa kecil-kecil mahal karena bibit ya, Bapak Ibu nggak dicampur sama apa-apa ini. Ini satu 50 real nih. هذا شوف روضه لحال. دوا بلاش رطب. بسم الله. اهلا وسهلا. Ya. هنا لوشن. لوشن فيسبوك. تعال تفضلوا. Ya silakan Bapak Ibu ya. silakan. Air mawar 10 real, buat karpet 35, ada yang 40. silakan. Parfum 100 هذا real. لوشن. Ini berapa? Ini 40 lotion muka. Lotion ya. ما رد عليك الحبيب؟ والله سألناه. dicampur ini. طيب انت روح لهناك وخلي لك انا تخليهم Beli yang aku kemarin. Oh, 50 الا انت بلغ الطلعه دي من Ini berapa? 10 real. 200.000 Pak. Sudah sama ini ya? اوكي بسم الله. شامبور. Bisa campur. Bisa campur. Ini segini bisa masuk koper nggak ya? Koper bagasi. معك جوالك مسكر. Bisa ya? Kalau cabin mungkin nggak bisa. ارسل محمد ولا سلام. 10 real. 10 ريال. Real. شامبور. Ini boleh campur. Ada lagi? Ada yang 10 real ini. 10 real atau Berapa? 10 real. Satu, dua, tiga, empat. ايوه يمين بعدين ارجع يسار. طلع ثاني.
Untuk makan.